Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini bisa ketemu dengan teman-teman ya. Mungkin sebagian sudah pernah ketemu, sebagian yang lain juga sudah pernah ketemu. Alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa lagi di momen yang teman-teman hari ini sedang libur ya sebenarnya. Tapi kok mau-maunya berikhtiar untuk semacam ini. Sebuah syukuran adalah hari ini kita dipertemukan itu bukan tanpa alasan, bukan karena panitia semata-mata undang saya, kemudian minta untuk sharing. Tapi apa-apa yang kita lakukan hari ini dengan ikhwan hanya 9, kemudian akhlak banyak sekali itu sudah tercatat kita di Lauhul Mahfuz. Dengan ikhwan ada yang satu pakai sarung, yang lainnya enggak, misal satu pakai jas seperti nikahan, yang lain enggak, itu sudah tidak ya, termasuk positioning meja di sini, kursi di sini, ada papan di sini dan seterusnya sudah tercatat kita. Artinya perjumpaan kita hari ini adalah perjumpaan yang kita nantikan ribuan tahun yang lalu, sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Dan bersyukurlah karena alhamdulillah kita dipertemukan dalam sebuah forum yang insya Allah baik. Ditambah lagi tempatnya juga sangat mulia karena kita di masjid, di rumah Allah, di Baitullah. Maka ini adalah sebuah kesyukuran yang luar biasa. Yang saya yakin ketika teman-teman hadir di sini, duduk di sini, mau bergabung dalam acara ini, terlepas ada banyak sekali alasan yang menjadikan teman-teman untuk nggak gabung ke sini atau nggak hadir, Allah bisikan minimal satu alasan yang akhirnya membuat kita berangkat. Entah mungkin tadi pagi ada yang memaksa kita, atau yang sebenarnya saya nggak mau berangkat, tiba-tiba ada yang ngajakin, atau mungkin sebenarnya wah yang ikut dikit, masa berangkat, gak usah berangkat aja sekalian, bisa jadi. Ya. Tapi Allah bisikan satu alasan untuk kita berangkat, dan bisikan itulah yang sebenarnya lebih nikmat daripada alam beserta isinya. Karena bisikan itu berawal dari keimanan teman-teman semua. Keimanan itu yang mahal harganya. Contoh sederhana, ketika teman-teman hari ini mendengar azan berkumandang, terlepas teman-teman orang kaya atau tidak, berlimpah harta atau tidak, itu semuanya akan sirna, akan kalah dengan orang-orang yang ketika mendengar azan itu mendapatkan bisikan berangkat bersiap langsung sholat di masjid. Insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang masih dalam kondisi itu. Ya, buktinya teman-teman liburan nantang di masjid itu kan luar biasa. Untuk zaman sekarang, anak-anak muda zaman now, itu sesuatu yang sebenarnya jarang ditemui. Kenapa saya sampaikan jarang? Karena kalau kita bandingkan dengan angka jumlah mahasiswa UNES sekitar 30.000 lebih, itu yang bolong kayak gini dari pagi nongkrongnya di masjid itu cuma berapa persen? Iya atau ya banget? Iya kan? Iya. Nongkrong sih. Yang mungkin hari ini ada yang lagi nongkrong semua. Karena sebenarnya tadi pagi saya diminta ngisi di semua, cuma nggak bisa, sudah ada jadwal yang lain. Saya kasih nanti sore nggak mau, karena acaranya cuma pagi mereka. Tapi ada juga di masjid semua yang sedang nongkrong di masjid. Tapi itu nggak banyak jumlahnya teman-teman semua. Nah kalau hari ini kita masih menjadi manusia-manusia yang dilakukan nantinya untuk mendengar suara azan, kemudian bergegas melakukan sholat, atau masih dimudahkan lidah kita untuk membaca ayat Al-Quran, kemudian kita masih diringankan kakinya untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu, maka itu subhanallah itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya, maka kita syukuri itu teman-teman semuanya. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada kedua kita. Beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW, manusia peradaban yang telah memberikan kita begitu banyak contoh, termasuk bagaimana tadi bekerja secara teamwork katanya. Kalau susah menyebut teamwork, kerja tim aja. Intinya jangan melakukan sesuatu yang mempersulit diri sendiri. Santai aja. Khawatir kalau nanti bolak-balik ngomong teamwork, tiba-tiba cepat lapar gitu. Kan itu butuh energi. Coba ngomong teamwork. Enggak bisa bercanda. Artinya santai aja, kerja tim atau amal jamaah. Rasulullah sudah menunjukkan. Rasulullah bukan single fighter. Kalau memang sejak awal Allah minta Rasulullah berjuang sendiri, nggak mungkin Allah minta untuk berjamaah. Karena pasti sangat mungkin. Ibarat kata ketika Allah menakdirkan Rasulullah berjuang sendirian aja, sangat mungkin bisa. Tapi ternyata enggak.
Allah minta Rasulullah itu untuk membangun tim. Ya, itulah kenapa ada 10 ashabul awalnya. Itu kan bangun tim work. Nah sendiri. Dan 10 orang itu berbagai macam latar belakang dan berbagai macam potensi. Dan Rasulullah menyelaraskan potensi-potensi yang berserak ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jika hampir semua orang-orang dekat Rasulullah yang pernah dimentoringi sama Rasulullah itu menjadi manusia-manusia berhadapan, manusia-manusia yang sangat luar biasa. Karena apa? Pemimpinnya tepat, pendampingannya oke, kurikulumnya jelas dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hasilnya luar biasa. Dan Rasulullah telah mencontohkan itu dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi tidak hanya dalam dakwah, tapi dalam berbisnis, dalam berperan, dalam mengelola negara, dalam mengelola keluarga, semuanya Rasulullah aplikasikan prinsip-prinsip agama. Jadi tidak semua digarap Rasulullah sendiri, tapi bersama jamaah, bersama tim. Setelah juga terlimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para ulama, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang menjadikan perantara Islam sampai kepada kita. Yang karena mereka semuanya hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan keistiqomahan. Karena tidak semuanya orang beriman itu istiqomah. Ada yang di tengah jalan mungkin karena sendirian, kelelahan, akhirnya berbalik. Atau mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu kecewa, ya, kemudian akhirnya berbalik dan seterusnya. Maka hari ini adalah sebuah syukuran yang luar biasa dan semoga kalau kita disebutkan sebagai saudara Rasulullah yang dirindukan Rasulullah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia akhir zaman yang senantiasa berikhtiar untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ya, kan kita ibadah-ibadah yang kita lakukan juga berikhtiar untuk menjadikan Rasulullah itu kenal sama kita. Kenalnya karena Rasulullah sudah meninggal ribuan tahun yang lalu, kita nggak mungkin ketemu langsung. Ya, sama kayak misal kita mau mengenali, kalau Mbah Bui mungkin masih pada ada ya. Di atas Mbah Bui ada apa? Cangga ya, ada bercangga. Mungkin Mbah Cangga sudah bisa jadi kita nggak pernah lihat. Lantas gimana kita mengenali Mbah Cangga? Bisa jadi dari karakter-karakternya, dari peninggalan-peninggalannya. Sebagaimana kita mengenali Rasulullah dari sunnah-sunnah beliau. Caranya agar kita mirip, aku pengen kayak Rasulullah, aku pengen kayak Mbah Canggaku. Bagaimana caranya? Kita berikhtiar mengaplikasikan, melakukan apa-apa yang sudah dilakukan oleh generasi dahulu kita. Nah dalam konteks ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sholat kita, puasa kita, ngaji kita, ibadah kita, sedekah kita, dakwah kita adalah ikhtiar kita, kelak akan disebut sebagai saudara Rasulullah. Oke, teman-teman semuanya. Teman-teman habis makan, ya kan? Bohong. Kalau yang Ikhwan memang saya nggak lihat, aku asal lihat langsung dengan mata kepala saya sendiri, ya kan? Mereka sedang makan, bayang, ya kan? Gak apa-apa. Udah gitu habis makan, logistik datang lagi, biasa. Ini acara apa? Gitu. Dia karena itu benar, karena ini acaranya titik kritis. Apalagi tadi moderator udah bilang, ya kan? Udah bilang, ini habis makan siang, semoga gak ngantuk. Tapi kalau kita mau kaji lebih dalam, materi ini berat, lebih dari rindu berat, ya, lebih dari rindu. Makanya kita santai aja, kemudian enjoy sambil teman-teman menikmati permen yang ada dan juga jajanan khas kajian. Jadi dimanapun kajiannya, jajannya itu snack kiloan. Baik teman-teman semuanya, sebagaimana yang diinfokan panitia, saya diminta sharing. Saya bukan orang soleh teman-teman, saya bukan orang baik, ya, saya bukan orang suci. Saya sangat sadar, saya penuh dengan kekhilafan, dosa, salah. Tapi sebagaimana pesan Rasulullah, seberapapun kesalahan atau keburukan atau kekhilafan yang kita miliki, jangan pernah menjadikan kita menjadi manusia yang putus asa, yang kemudian malah kita terus-menerus bergumam dalam kesalahan-kesalahan itu. Tapi justru ketika kita sadar kita salah, ketika kita sadar kita punya dosa yang disadari maupun yang tidak, gimana caranya agar kita menutup keburukan-keburukan itu dengan membaiki. Maka saya duduk di sini, sharing di sini. Ini adalah kewajiban saya, ikhtiar saya untuk menutupi aib keburukan-keburukan yang saya lakukan.
Karena memang fitrahnya manusia begitu. Tidak ada satupun manusia yang suci, tidak ada. Kecuali baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semua manusia punya noda, semua manusia punya salah. Hanya saja apa? Setiap kebaikan-kebaikan yang dilakukan menutup keburukan-keburukan yang orang lain. Maka saya duduk di sini sharing dengan teman-teman semuanya adalah ikhtiar agar keburukan-keburukan yang mungkin pernah saya lakukan Allah tutup dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk sedang berjamaah, sedang ngecas, ya ngecas. Nah materi ini adalah terkait dengan amal jama'i. Tadi teamwork, ngeri memang kalau bahasanya. Jadi beramal jama'i. Kalau teamwork, saya yakin teman-teman semuanya sudah sering kali mendengar istilah ini. Bahkan sebelum sekarang pun teman-teman sudah melakukan, ya sudah melakukan. Karena memang amal jama'i ini, teamwork ini adalah fitrahnya manusia. Jadi fitrah itu adalah sesuatu yang memang sejak lahir, sejak diciptakannya manusia, beramal jamaah itu adalah sebuah keniscayaan. Tidak mungkin manusia bisa hidup sendiri. Bahkan dalam ilmu pengetahuan pun kita mengenal ada namanya hukum bawani sosial, betul? Apa itu? Karena tadi betulnya kan apa itu Pak? Betul, kasih korban itu benar, manusia nggak bisa hidup tanpa orang lain. Ketika Allah ciptakan Adam, di situ ada Hawa, betul? Iya, ada langit, ada bumi, gitu kan? Ya, begitu juga dengan teman-teman semuanya. Ada cewek, ada cowok, ya. Artinya apa? Memang ini sunnatullah, fitrahnya. Kita untuk berjamaah, kita untuk bersosial. Nggak bisa kita hidup sendirian. Kita butuh partner. Kita butuh tim di bawahnya ngapain? Kita butuh partner, kita butuh tim. Nah, kalau hari ini ada di antara kita yang berpikir, aku mau ngurus hidupku sendiri, udah deh gak usah ikut campur misalnya gitu ya. Itu gak bisa gitu ya. Dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya menolak takdir. Karena memang sejatinya kita manusia yang lama butuh partner. Jadi amal jamaah ini sudah berlaku secara keseluruhan. Kita butuh partner, kita butuh orang-orang yang membersamai kita. Ini kalau secara umum kita bicara tim, secara umum kita bicara amal jamaah. Nah konteks kita hari ini kan amal jamaah dalam Islam, amal jamaah dalam dakwah. Kan tidak cuma kita bicara Adam dan Hawa kan, atau misal suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Kita bicara amal, jadi amal jamaah dalam Islam. Kira-kira kalau dari kata itu, tiga kata itu, tiga keyword itu, amal, jamaah, Islam, apa yang terbesit dalam benak teman-teman? Untuk ini. Yang apa tadi? Amal jamaah dalam Islam. Apa sih yang terbesit dalam teman-teman, dalam pikiran teman-teman? Semua ya. Tadi makan siangnya apa? Jangan-jangan untuk mengadu obat tidur. Amal itu kan aktivitas ikhtiar kebaikan yang kita lakukan, karya-karya yang kita lakukan. Jamaah ini berarti kita akan lakukan sendiri bareng sama orang lain. Kemudian apa dalam Islam, dalam konteks Islam berarti beramal seperti apa? Kalau kita bicara amal jamaah dalam Islam berarti kan konteksnya dakwah ya. Dakwah itu kan ngajak. Ya berarti apa? Kita bekerja, berikhtiar, berkarya untuk melakukan suatu kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain bersama orang lain. Tim ya, bersama tim ya. Untuk apa? Untuk kepentingan Islam. Kalau kita bicara kepentingan Islam, jangan terkotakkan kemudian berarti untuk pengajian aja. Nah, apapun yang berbau kebermanfaatan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu adalah bagian dari Islam teman-teman. Seringkali kita mengkotak-kotakan bahasanya disebut dengan berdakwah, berjuang untuk din kita, untuk Islam itu adalah ketika pengajian, kemudian sedekah, kemudian apa yang berbau urusan ngaji, bila dan sebagainya. Semua aktivitas yang kita lakukan selama itu adalah aktivitas kebaikan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu adalah bagian dari aktivitas amal teman-teman semuanya. Sekalipun teman-teman kuliah ketika diniatkan sebagai ikhtiar untuk berjuang menegakkan diri Islam, itu adalah juga bagian dari dakwah.
Tidak hanya kuliah, bahkan teman-teman bekerja nanti jadi apapun, ngajar, jadi guru, misalnya jadi pengusaha, berbisnis dan sebagainya. Ketika kita beraktivitas semacam itu, diniatkan baik karena Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah bagian dari amal jama'i untuk menyongsong kebangkitan. Seringkali kita terkotakkan. Contoh ini kan eksis, masih eksis dong ya, punya Instagram semua ya. Masalah eksis nggak punya Instagram, berarti nggak eksis dong. Ya, eksis itu. Apa kemudian mereka yang berada di BEM, mereka yang berada di Hikmah, kemudian mereka yang berada di lembaga-lembaga yang lain, notabene tidak punya label Islam, mereka tidak termasuk beramal jama'i dalam menegakkan Indonesia. Mereka beraktivitas kayak gitu, beraktivitas. Seringkali kan kita mengatakan, nah yang dakwah itu ya paling cuma anak-anak eksis kan gitu ya. Padahal enggak. Apapun aktivitas kebaikan yang kita lakukan dimanapun, selama kita niatkan lillah dan berniat untuk memberikan bermanfaat bagi orang itu adalah bagian dari dakwah. Ya, beramal jamaah. Makanya sebenarnya apa? Senang kalau lihat banyak organisasi tumbuh, orientasinya sama, memberikan manfaat bagi orang lain. Tapi sebaliknya kalau ada organisasi yang justru memberikan kemudaratan bagi orang lain, nah ini yang harus kita hindari atau kita ingatkan. Tapi kalau selama organisasi yang tumbuh itu memberikan bermanfaat bagi orang lain, positif, itu adalah bagian dari beramal. Ya, beramal teman-teman. Ini yang kita mau pertama kali amal jamaah. Jadi teman-teman duduk di sini berkumpul, masuk eksis, itu adalah bagian dari ikhtiar teman-teman untuk nantinya tidak hanya sekedar urun nama, urun nama kemudian gabung, habis itu nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Karena teman-teman berkumpul di sini, orang-orang keren, berbagai macam latar belakang, berbagai macam potensi, kumpul keren, ada tujuan tertentu. Ya. Tadi tujuannya adalah bermanfaat. Artinya apa? Teman-teman duduk di sini, bergabung di sini, nanti bukan posisinya pasif, tapi aktif. Karena apa? Ini kan sarana, betul? Sarana. Sarana itu memberikan manfaat banyak bagi orang lain. Nah kalau orang yang menghandle sarana ini mantap, apakah ada manfaat keluar? Nah, ini ya amal jamaah. Kenapa kita beramal jamaah? Jelas tadi saya sebutkan pertama kali, karena ini adalah fitrah manusia. Kita nggak bisa menghindar dari ini. Ya, kita nggak bisa menghindar dari ini. Rasulullah berjamaah, membangun keluarga juga berjamaah, sholat di masjid juga berjamaah, sholat Jumat berjamaah dan sebagainya. Bahkan dalam riwayatnya, ketika orang masuk neraka itu sendiri-sendiri, masuk surga itu berbondong-bondong. Berbondong-bondong apa sendiri? Bondong-bondong itu kan banyak orang, artinya apa? Berjamaah, ramai-ramai guys. Jadi gak sendirian. Ya, gitu loh. Jadi ini fitrah manusia. Yang kedua, setelah kita fitrah, yang kedua, Islam itu terlalu berat untuk dieksekusi sendiri, teman. Kenapa? Pertama kali wahyu untuk mendakwakan Islam itu kan tidak langsung diberikan kepada manusia. Allah itu menawarkan kepada gunung, kepada alam, dan semuanya menolak karena terlalu berat. Sehingga akhirnya Allah memutuskan kepada manusia. Baginda Rasulullah Muhammad SAW memang berat. Jadi amanah ini sangat berat ketika dieksekusi sendirian. Itulah pentingnya jamaah. Contoh sederhana, ekses nggak mungkin akan bisa jalan kalau cuma masuk doang. Maksudnya siapa? Yang pakai jas itu maksudnya. Maaf. Kalau sekarang Masul dapat Masulnya sendiri, kira-kira bisa jalan. Kalaupun jalan, tapi efeknya kecil sekali atau bahkan nggak berefek. Yang penting eksis gitu aja. Jadi masalah kegiatannya ada atau enggak, kebermanfaatannya atau enggak, ada atau enggak, karyanya ada atau enggak, belum tentu. Karena apa sendiri yang berat. Ya, kan nggak mungkin akan diajar sendiri. Bikin proposal, bikin kegiatan, koordinasi dengan pihak kemahasiswaan misal, ngurus rapat, apa lagi, panitia, nggak mungkin akan kursi sendiri. Ya contoh sederhana acara ini deh, kalau bisa sendirian, maskulnya, dia nyiapin kursi sendiri, minjem ini sendiri nyari, terus masak roll sendiri, beli snack sendiri, beli nasi tadi sendiri. Ya Allah, kasihan banget kan? Jadi apa? Memang benar. Sehingga apa? Perlu dieksekusi bersama-sama. Bahkan ada seorang ulama yang menyampaikan begini.
waktu kita itu nggak cukup untuk mengeksekusi amalan-amalan, aktivitas-aktivitas dakwah yang ada sebenarnya. Sebab itu pun kalau kita sudah 24 jam itu full, ibarat kata pagi, siang, malam itu udah mikirin dakwah, sebenarnya itu pun kurang waktunya. Kenapa? Ada banyak sekali amanah-amanah dakwah yang harus dieksekusi. Makanya apa? Nggak mungkin bisa sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, berjamaah itu akan membuat potensi itu optimal. Potensi itu optimal. Saya tanya, setiap orang punya kelebihan, punya kekurangan, itu fitrah manusia, punya kelebihan dan punya kekurangan. Kalau dia sendirian, sesuai apapun berjuang, dia akan punya titik kekurangan. Sehingga apa? Dia hanya akan bisa optimal pada sisi-sisi yang menjadi potensinya, betul? Tapi di sisi kelemahannya tidak ada yang bisa menutupi. Berbeda ketika orang-orang yang dengan segala kekurangan dan kelebihan ini bertemu dalam sebuah organisasi, contohnya eksis begitu. Bertemu dalam sebuah organisasi, mereka latar belakangnya beda-beda, potensinya berbeda-beda, ketemu, saling melengkapi satu sama lain. Maka sebenarnya ketika berjamaah itu bukan menuntut, kamu tuh harus begini. Ketika dia salah, enggak. Tapi kita sadari, memang dia punya potensi di sini, kelebihannya, kekurangannya di sini. Kelebihannya kita dorong, kekurangannya kita lengkapi. Saya tanya, di sini ada nggak yang jago ngomong di depan? Aku yakin ada. Tapi kalau suruh nulis atau suruh bikin artikel, itu nggak bisa. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Tapi ada juga nggak yang orangnya pendiam, suruh maju itu nggak berani. Tapi kalau suruh nulis atau bikin artikel jago banget, ada? Ada. Itulah pentingnya berjamaah, kita saling melengkapi kekurangan dan kelebihan kita satu sama lain. Termasuk di sini, ikhwannya ada 9, kan kurang nih. Dilengkapi sama yang kapan? Jadi totalnya tetap 80 kan? Saya tahu berapa? 80, saling melengkapi. Sama ketika berkeluarga juga sama. Jangan berpikir suami istri itu adalah dua manusia dengan segala kelebihannya, nggak punya kekurangan. Enggak. Suami istri adalah dua manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah seringkali kenapa berontak, kemudian cerai dan sebagainya, itu karena ketidakmampuan melihat kekurangan pasangan. Sama ketika di organisasi, konflik keluar, itu karena ketidakmampuan melihat kekurangan tim kita. Kita memaksa tim kita itu senantiasa menjadi orang yang perfect sempurna. Kamu tuh harusnya Mas Ulfi oleh sakit loh, oleh sakit. Pokoknya Mas Ulfi ini kajian kudu bakal terus orang peduli orang. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena manusia dengan segala kekurangan dan kelebihan. Nah dengan berjamaah, bergabung, potensi setiap orang itu optimal. Kenapa? Karena dia akan ditempatkan pada posisi yang tepat. The right man on the right place. Itu kan di ekonomi ya. The right man on the right place. Iya. Jadi jangan paksakan orang yang pendiam suruh ngurusin apa misalnya SDM, SDM, atau mungkin biasanya di eksis apa yang sering sosmas, stres dia. Ya. Baru dikasih amanah sekali, Ahmad Ani nggak bisa terus menerus kayak gitu. Aku harus keluar. Aku tuh nggak bisa ngertiin aku. Kenapa? Karena bukan potensinya. Maka masuk ini harus bisa menempatkan orang pada tempatnya. Begitu. Begitu sebaliknya, orang yang suka ngomong gitu kan, pas kajian nggak pernah dikasih amanah untuk MC. Tinggal MC ikut toh. Itu dia bisa kecewa. Aku kapan? Nanti Mas Lur yang muda-muda ini, apa ini gue semua? Yang muda-muda ini gilir lah. Pas kajian pertama ada momen gilir. Potensi kita kelihatan. Karena Mas Lur itu melihat potensi, kemudian kasih challenge buat mereka agar potensinya berkembang. Yang apa nanti jangan campur kalau tiba-tiba Mas Lurnya minta tolong jadi berkap beda. Nah itu kebangetan. Maksudnya ketika dikasih amanah tertentu, jangan kemudian langsung aku tuh nggak bisa. Karena begini, masalah potensi seringkali kita punya blind spot. Kalau teman-teman pernah mempelajari namanya Johari Windows, apa dua? Karena cara lagu tadi Mas tak bilang mau resource apa itu? Johari Windows. Jadi di sana ada 4 kuadrat, langsung aja. Ada salah satu kuadrat. Jadi kan kuadrat itu begini. Orang lain tahu, kita tahu.
Orang lain tahu, kita nggak tahu. Orang lain nggak tahu, kita tahu. Orang lain nggak tahu, kita nggak tahu. Dan seringkali kita pada posisi orang lain tahu, kita nggak tahu. Contoh sederhana, sebenarnya kita punya potensi yang luar biasa, tapi kita nggak yakin. Hanya aku nggak bisa. Padahal orang itu udah melihat kita, kamu bisa kok. Cuma kita seringkali, aku nggak bisa, aku tuh gini terus. Ya, dan seringkali kita nggak percaya diri, padahal orang lain udah percaya sama kita. Nah ini yang teman-teman kamu ketika berorganisasi. Prinsipnya gini secara psikologis. Ketika ada orang yang menunjuk kita untuk amanah tertentu, nggak mungkin dong orang itu karena iseng pakai dadu, kayaknya sih ini deh, nggak mungkin. Pasti ada pertimbangan tertentu yang akhirnya menjadikan si ini aja. Oke ya, Mas Ul nanti kayak gitu ya. Bukannya pakai dadu, tapi dengan pertimbangan. Sehingga apa? The right man on the right place. Potensi akan berkembang. Itu yang dilakukan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya tanya, potensi Bilal itu apa? Ada. Gak mungkin Bilal dipaksa untuk membuka dakwah baru di Madinah. Ya kan? Bilal tugasnya bukan itu. Ya. Bilal potensinya adalah di azan, sehingga dikenal sampai sekarang. Yang terompahnya sudah terdengar di surga. Bayangin terompahnya, sandal pakaiannya itu sudah terdengar di surga. Bilal berkorban. Kita apanya yang terdengar di surga ya? Terus Zaid bin Sabit, potensinya di mana? Kalau sekarang berarti di keilmiahan, karena membukukan Al-Quran, betul? Iya. Ya. Abdurrahman bin Auf, potensinya di mana? Betul. Jadi betul-betul Rasulullah itu tidak memaksa orang-orang dengan berbagai macam potensi ini untuk jadi satu foto dari Rasulullah itu, dikembangkan sesuai dengan potensinya masing-masing sehingga berkembang. Muncullah Abdurrahman bin Auf dengan kualitas bisnisnya yang luar biasa. Zaid bin Sabit yang bisa membuka Al-Quran, kemudian Bilal bin Rabah yang dengan keperduan suaranya sampai sekarang dibikin animasinya ya. Udah nonton belum ya pada? Namanya drakor terus sih. Enggak bercanda, saya nggak boleh suzon. Harus suzon. Meskipun kadang suzonnya benar. Potensinya teroptimal. Saya masih ingat. Jadi awal saya belajar berjamaah itu kan begitu mentoring ketika SMA. Saya masih ingat teman satu mentoring saya seperti ini. Kemudian ada namanya Pak Toro. Pak Toro itu dia pintarnya bola sport ya, karena dia kiper. Ada Anjar Bagus Nugroho, dia di OSIS. Kemudian ada Aji Utama, ketua OSISnya. Kemudian ada Gali Suci Pratama di MPK. Mungkin teman-teman kalau masih ingat ya. Kemudian saya di ketua OSIS. Jadi kami itu manusia yang berbeda, semuanya berbeda. Tapi mentor kami betul-betul bisa mengembangkan potensinya masing-masing. Yang akhirnya pada hari ini Pak Toro itu ada di UNES. Ini dosen di PAUD. Itu nggak nyambung sama sportnya. Anak kuliahnya begitu. Gali jadi PNS. Tahu dulu ketua BEM di sini. Saya jadi PNS. Kemudian tadi yang kinerja jadi pengusaha. Dan terus artinya apa? Berjamaah itu betul-betul akhirnya kita menemukan black spot kita. Dan karena teman-teman kita kasih tahu begini saling mengembangkan, saling support, akhirnya potensi kita betul-betul terasa. Ini yang ketiga. Jadi potensi setiap individu itu akan berkembang. Dengan catatan setiap individu yang beramal jamaah yang ada di dalam organisasi itu betul-betul melibatkan dirinya, tidak hanya diminta terus, dipaksa terus, diingetin terus, tapi betul-betul secara keikhlasan hadir di dalam amal jamaah itu, hadir di dalam organisasi itu. Jadi bukan belum dipanggil kok, belum diingetin, belum disepro, belum teko misalnya. Tapi karena kita memang niat ikhlas dari hati ini beramal jamaah di sini, ya ada coba-nya yang mudah, ketika ada agenda bisa gitu ya, ada coba-nya yang geret, terlepas pesertanya atau panitianya yang datang satu sekalipun, kita datang. Ya, itu yang ketiga, potensinya akan berlipat, akan optimal. Yang keempat adalah ketika kita beramal jamaah, maka pahala itu berlipat. Contoh yang ikhlas, sholat di rumah pahalanya berapa kali?
satu kali, tapi ketika sholat di masjid 29 kali lipat berjamaah. Jadi dan sangat menarik sebenarnya kalau kita melihat prinsip berjamaah di dalam Islam. Hal itu sudah semuanya dilaksanakan, diaplikasikan di dalam sholat sebenarnya. Ya, berawal jamaah nanti kita akan bahas lebih lanjut. Itu yang keempat. Jadi akan berlipat pahalanya. Karena gini, teman-teman sholat sendirian, teman-teman melakukan kebaikan tapi sendirian, kira-kira efeknya luas atau kecil? Kecil. Ibarat kata misal, oke lah teman-teman konting, positif, soleh, bagus, pengaruhnya cuma satu rombel kan. Tapi ketika teman-teman bergabung lintas rombel, nah apa kalau teman-teman hari ini kapasitasnya fakultas, yang tadinya mungkin hanya kita sendiri dan tutur teman-teman di situ, karena lewat eksis, akhirnya manfaatnya jauh lebih luas. Yang datang tidak hanya dari satu rombel, akhirnya jadi satu jurusan, bahkan satu fakultas. Semakin banyak yang datang, berarti semakin banyak orang mendapatkan kebaikan, betul? Semakin banyak orang yang mendapatkan kebaikan, insya Allah ketika kita lihatnya tulus ikhlas karena Allah SWT, maka itu semakin banyak kebaikan juga yang datang ke kita, betul? Jadi berlipat. Apalagi dengan 80 sekian orang itu luar biasa teman-teman. Aku aja takjub. Itu beneran tadi yang makan itu peserta semua. Karena umumnya itu gak sebanyak itu sih. Atau kalau sekarang trennya sudah berubah. Hanya zamanku gak sebanyak itu. Banyak banget, keren, maksudnya keren gitu. Tinggal nanti iklan ditingkatkan. Ditingkatkan ya sih. Nanti biar kayak tadi misal sebelah sini kan akun makan gitu. Nah nanti kan di lapangan banyak minumannya dasar ya. Termasuk kita mencoba berikhtiar agar kiamat itu semakin jauh. Ya kan tanda-tanda kiamat sudah dekat, dua perempuan dengan dua laki-laki, banyakkan perempuan. Tanda-tandanya begitu. Cuman ada lagi yang lain. Ketika perempuan hari ini terjaga akhlaknya, terjaga ibadahnya, terjaga spiritualnya, maka masa depan peradaban itu pasti masih akan sangat menjanjikan di masa akan datang. Gitu loh, jadi jangan dulu. Berarti apa sumber atau pemicu datangnya kiamat dong? Nggak kayak gitu. Ya. Jadi amalan itu semakin kebaikan, pahala itu semakin berlipat. Ya. Kenapa? Karena berjamaah. Yang terakhir, kalau kita bicara konteks individu, ini akan menjaga teman-teman. Kenapa tadi saya sampaikan di awal, saya bukan manusia suci, saya bukan manusia soleh, saya penuh dengan kekurangan, saya lemah. Karena sejatinya manusia itu fitrahnya lemah, tapi sombong. Ya kan? Manusia itu perusak, angkuh, tapi sebenarnya lemah. Manusia itu lemah. Itulah kenapa Rasulullah berpesan berjamaah. Wal asri dan insana lagi muslim ila ladina amanu wa amilu sholihati atau sholihati atau sholihati. Demi waktu, demi masa, semuanya manusia dalam keadaan merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan kesabaran. Kan begitu. Jadi saling tolong-menolong karena fitrahnya kita itu lemah. Fitrahnya itu kita gampang putus, kita gampang galau, kita gampang sedih. Itu manusia. Makanya kita diminta untuk berjamaah agar dalam kondisi kita lagi letih, ada yang letih. Dalam kondisi kita lagi capek, ada yang support. Dalam kondisi kita lagi sedih, ada yang dengerin. Dalam kondisi kita lagi lemah iman, ada yang kasih semangat. Jujur aja, kadang beribadah malas kan? Iya, malas. Karena apa? Kita itu tantangannya berat. Saya pernah ngisi di sebuah sekolah Kristen. Sekolah Kristen. Acaranya kalau teman-teman pernah dengar ada acara tempat untuk makan tiket merata di mana? Itu kan tempat untuk retreat ya. Saya ngisi di aula yang belakangnya itu ada salib gede. Salib gede. Dalam itu acaranya camp. Ada tim saya yang mungkin sering ngisi di sini namanya Haji. Itu bilang kayak gini. Mereka itu, ya anak-anak non-muslim itu kalau malam-malam itu biarin. Kenapa? Karena bukan ada setan yang ganggu mereka. Ya apa untungnya setan ganggu mereka? Tapi kalau kita pasti bisikannya banyak. Mau sholat, sholat tubuhan, masuk ruang, santai lah. Ya kan? Mau baca Quran, masuk ruang.
mau baca Quran, aku belajar Quran, ya kan? Sedekah, mungkin lo semangat seminggu loh, ya kan? Ada aja bisikan. Terus yang ikhwan, untuk enggak pacaran, aku dikira ngomong, ya kan? Banyak sekali bisikan. Itu kadang satu bisikan halusinasi, yang kedua bahkan dari bisikan yang berwujud manusia. Ada nggak yang pernah mengalami ketika di rumah, misalnya ikhwan nih pulang, usianya udah belasan tahun nih, sampai 20 tahun. Ibu kita kadang gelisah, ya kan? Ini anak-anakku kok nggak tahu tempat dan karakter ibu-ibu itu dia akan bertemu dengan ibu-ibu juga. Umumnya spot yang paling menarik adalah tukang sayur, ya kan? Kemudian mereka ngobrol begitu. Ya anakku ini kok wantu-wantu, ayo gitu, anakku ini. Ya kan kayak bisikin kan, seolah-olah gitu. Seolah-olah kalau yang menjaga diri tidak pacaran. Atau yang apa? Orang pacaran ini atau ayu dan sebagainya. Itulah godaan. Makanya kalau teman-teman dalam kondisi udah soleh sekalipun sendirian dapat godaan kayak gitu, lemah. Aduh, apa aku harusnya dan sebagainya. Ada gitu. Makanya dengan berjamaah, laki-laki ikhwan-ikhwan yang punya prinsip yang sama kumpul. Paling buatin sampai bro, aku juga berusaha berfoto. Insya Allah apa yang kita lakukan itu nanti mendapatkan yang terbaik kan gitu. Karena apa? Jodoh itu pasti bertamu, bukan bertemu. Sama yang apa juga. Bukti yang sama. Insya Allah mudah-mudahan kita akan berujung kebahagiaan. Gitu. Jangan pernah mau menjadi wanita yang diberikan-berikan sebelah untuk laki-laki yang sama kamu. Yakin aja kalau ada yang betul-betul serius dengan kamu, pasti akan ada yang datang ke rumah. Saling mengerti. Tapi bayangin misal ada akun eksis, kemudian dia tinggal di kos-kosan, yang kos-kosannya teman ceweknya semuanya pacaran. Yang boleh bawa cowok maksimal jam 8 malam. Ada yang di teras, ada yang di depan kos dan sebagainya. Goyah kali pagi. Goyah. Atau yang ikhwan, sama, kosan di kos umum misalnya. Yang itu cowok-cowoknya bawa cewek semuanya terus. Itu kan kayak berjamaah sampai kan. Maka apa? Berjamaah. Itu berjamaah. Sehingga apa? Kuat. Nah, sekosan sampai semua. Karena apa? Kita dipengaruhi lingkungan teman-teman. Kita dipengaruhi lingkungan, maka kita untuk berjamaah. Cari orang-orang yang sama. Itulah kenapa dulu ketika saya lulus dari SMA, yang saya cari kenapa saya dulu memutuskan untuk memilih pengennya ke UNY, itu karena dulu UNY adalah kampus percontohan dakwah kampus nasional. Karena apa? Saya sadar saya lemah. Saya ingin cari lingkungan yang positif yang baik. Saya ingin cari jamaah yang baik. Mahasiswa yang waktu di bercontohan adalah di UNY, karena LBK-nya paling bagus. Jadi bukan semata-mata, UNY akan menentukan masa depan saya, cerah, benderang, terang. Saya berpikir tentang bagaimana saya menjaga diri. Nah karena saya ditolak di UNY, di UNES. Nah waktu itu yang saya cari, saya nyari kos-kosan. Jujur, lama saya masuk sampai saya lulus, saya di kos binaan. Saya di IM, dari awal. Jadi saya masuk sampai saya lulus. Bahkan setelah lulus saya masih diam. Karena saya sadar, saya mau ngomong. Dan saya nyari kos-kosan IM yang dekat dengan masjid. Karena apa? Selain teman, lingkungan, geografis itu berpengaruh. Saya tanya, kalau kos-kosan kita udah soleh semua, tapi masjid jauh. Pas lagi malas kira-kira gimana? Kita sholat di ruang tamu kos-kosan aja gimana tuh? Siap, 8 sama-sama soleh, tapi karena jauh, kadang aduh gimana nih? Tapi kalau bisa dekat, kan akhirnya ada alasan, dekat, paling bentar. Akhirnya apa? Berangkat. Termasuk sampai hari ini, ketika saya nyari dunia, saya nyari dekat masjid. Agar apa? Semakin banyak alasan bagi saya untuk menolak bisikan-bisikan negatif. Maka berjamaah teman-teman, ya, saling ingetin. Makanya di sana dalam beramal jamaah itu kita menggunakan prinsip ukhuwah Islamiyah. Ada ta'aruf, tafahum, takabul, bahkan nanti sampai level ihsan yang terakhir. Saling kenal satu sama lain. Jadi nggak boleh nih
1 tahun nanti di eksis orang kenal, kamu di eksis juga tuh, padahal itu udah pas mau LPJ ya. Makanya dulu ketika saya jadi ketua BEM, saya gimana caranya mengingat nama lengkap tim saya, nama lengkap ya sih gak semuanya, tapi kalau dipancing ingat. Misal contohnya, saya dulu ke pas di BMKM, saya presiden mahasiswa, nama saya Mahmud Cahyo, wakil saya Ardian Sabtu Tamrin Nugroho, wakil saya. Kemudian sekretaris saya Noviana Kalpati. Kemudian apa? Setelah sekretaris itu apa ya dulu? Bendahara Sriwing Anggiani. Kemudian ada lagi Menteri PSDM Hairul Umam, sekretarisnya Ika Amalia Firdaus. Menteri Kominfo Ari Ardiansyah, sekretarisnya Aulia Azizah. Menteri Luar Negeri, menterinya Erik Kamiswara, sekretarisnya Dira Monika Anjar Pratiwi. Sekretaris berikutnya namanya Sylvia Indrayanti karena ada gantinya. Kemudian Menteri apa lagi? Dalam Negeri, ya Ansor Sauki, Kemudian apa lagi menterinya? Saya lupa. Menlu, Mendagri, Menpora, Mensos, namanya Yunus Faat, anak petugas hukum. Mensos, Menteri Sosial, ya Sosial Masyarakat. Kemudian pas di BMIPA, wakil saya ada Danang Triat Murwadi. Kemudian sekretaris saya ada namanya Biwak Ningsih. Kemudian sekretaris apa? Bendahara ya. Nah ini saya lupa kalau bendahara. Dulu 2012. Kemudian kalau untuk menteri nggak ada menteri, kalau gubernur jadi adanya apa? Departemen. Tetap ada namanya Ari Ardiansyah, Aulia Azizah, Amalia Firdaus masih ikut. Kemudian ada Nasruddin, kemudian ada Hendra Yoga Tama, kemudian ada Amalia Fikri Utami, ada namanya Isnaini Umi Makromah. Jadi memang saya kenapa? Karena secara psikologis nama itu adalah mahkotanya setiap manusia. Nama itu adalah mahkotanya setiap manusia. Maka sebisa mungkin dalam beberapa zaman ini kita berikhtiar, terlepas kita punya kekurangan pengingatan daya ingat, tapi kita ikhtiarkan ingat namanya. Kalau wajah saya yakin tetap ingat, betul? Kayaknya nomor HP kamu hilang deh. Coba tulis lagi. Karena saya gitu kalau lupa, karena ya dulu namanya Presma ya. Kan asumsinya kenal orang se-universitas, gitu kan. Kemudian ketemu di mana? Mas Mahmud. Gimana sekarang kabarnya? Nomornya masih yang dulu. Yang ini bukan yang asal aja sebut, yang belakangnya 87 bukan kok, berarti udah ganti. Coba ditulis coba aja. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari kita memahami ta'aruf. Makanya kalau bisa ini kan baru semua ya, atau udah lama? Ada yang baru, ada yang lama. Karena baru sama lagi. Tapi kan bukan masalah. Ini bukan masalah kenalan untuk ta'aruf mau nikah ya. Ini kenal satu sama ini kan tim. Bagaimana mungkin seorang mas'ul itu nggak kenal timnya? Kalau ibarat kata Bahtera itu kena badai, terus dia mikir, awak kita tadi berapa ya? Oh kayaknya sih 80. Padahal ada beberapa yang sudah membawa arus. Ya, dengan begitu agak keren. Kan begitu. Apalagi dulu ketika saya aktif di BEM itu, powernya itu sampai 100. Jadi memang tak catat, tak kasih identitas. KM siapa ini. Ini tak catat. Dan nama lengkap. Sehingga saya bisa ingat. Ya, bisa ingat. Ya akhirnya apa? Kotak saya hari ini ribuan jadinya, memang iya. Tapi itulah bentuk care kita kepada sehingga kita akan terjaga. Karena apa? Kita punya teman-teman yang saling support, saling solid dengan kita. Saling memahami. Ada yang sakit, nggak apa-apa. Saling memahami, jangan saling nuntut. Ya, takafur, saling menanggung. Di eksis berdakwah itu bukan cuma bebannya seorang mas'ul, tapi setiap orang yang memutuskan dirinya untuk bergabung dalam barisan ini punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk
berkarya, berkontribusi. Karena apa? Amal jamaah tidak akan pernah berjalan tanpa adanya kontribusi dari orang-orang yang ada di dalamnya. Namanya bukan amal jamaah berarti kalau misal orang-orang dalam itu tidak bergerak, pasif. Yang namanya amal, karya. Kita doing something, melakukan sesuatu. Maka ketika teman-teman sudah bergabung di sini, niatkan apa yang bisa saya berikan melalui eksis yang itu insya Allah bermanfaat bagi orang lain. Jadi berpikirnya adalah give, bukan take. Bukan ngambil aja, apa sih yang aku dapetin? Yes, dapat puas saya yakin itu jelas. Ibadah kita akan semakin kencang, karena kita dipertemukan dengan orang-orang soleh dan soleh. Tapi habis itu kita ngasih ke orang lain. Caranya gimana? Dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ya. Kemudian acara-acara yang kreatif dan seterusnya. Kenapa? Serigala, domba yang sendirian akan mudah diterkam oleh serigala. Maka seperti apapun teman-teman, kekurangan dan kelebihannya, bergabunglah dalam jamaah, karena di sana kita akan terjaga. Kita akan terjaga. Ya, kan tadi saya sampaikan begini. Ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita semangat. Makanya di prinsip ukhuwah Islam itu ada ta'aruf, tafahum, takabul, kemudian ta'awun, sama ihsan. Di sana prinsipnya adalah saling, bukan hanya mengenal, memahami, tapi saling mengenal, saling memahami, saling menanggung, saling mendahulukan. Saling itu satu arah atau dua arah? Dua arah. Saling. Kenapa? Ada kalanya saya semangat, teman-teman redup, saya ngasih semangat. Ada kalanya saya redup, teman-teman semangat, teman-teman yang ngasih semangat saya. Itulah prinsip dalam beramal jamaah. Tidak ada orang yang setiap harinya pasti semangat terus. Enggak. Karena karakter iman itu naik turun. Itu sudah diprediksikan oleh baginda Rasulullah SAW. Iman itu naik turun. Kadang naik, kadang turun. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik al-taat. Karena apa? Berubah hati kita. Padahal habis semangat banget. Pokoknya Allah Akbar gitu. Apa ada kalanya? Allah Akbar. Itulah manusia, fitrahnya manusia. Maka dengan berjamaah itu saling support satu sama lain, saling support satu sama lain, saling motivasi satu sama lain. Nah, ini kenapa kita harus beramal jamaah. Kemudian amal jamaah ini ada 3 hal yang menjadi syarat agar amal jamaah ini bisa berjalan dengan optimal. Pertama, ada kepemimpinan yang kokoh. Kepemimpinan yang kokoh. Yang namanya beramal itu pasti ada pemimpinnya, apalagi berjamaah. Seperti di sholat, kan nggak mungkin semuanya jadi imam atau semuanya jadi imam, pasti ada jadi imam. Dalam sholat dipilih imam tidak asal, tidak pakai jandu, betul? Ada syarat. Bacaannya paling fasih, usianya dekat dengan rumahnya, dan sebagainya. Jadi ada pertimbangan yang menjadikan orang itu layak. Tapi yang paling utama adalah fasih bacaannya. Kalau nggak ada, sama. Insya Allah masalah kita ini sudah dipilih bukan berarti beliau yang terbaik, tapi juga ada orang yang paling dipercaya oleh kita untuk membuat amanah sebagai seorang mas'ul. Dan karena kita sudah memilih beliau sebagai mas'ul, maka yang kita lakukan adalah yang selanjutnya. Sudah ada pemilihan yang pokok, yang kedua kontribusi dari para anggota. Nggak bisa dong udah dipimpin, syukur dorge gitu kan. Kan mas'ul ora iso tiba-tiba hilang gitu kan, nggak bisa kan. Tapi kalau sekarang tiba-tiba hilang rawoh, bukan begitu. Ketika kita sudah punya mas'ul, patuh. Kita bareng mensupport si mas'ul ini untuk memimpin gerbong dakwah ini. Prinsipnya mas'ul harus punya visi. Kira-kira kemana arah Bahtera Eksis 2020 akan didesain seperti apa, akan dijadikan seperti apa. Timnya mendukung. Mendukungnya gimana? Memberikan sumbangsi ide, memberikan sumbangsi kontribusi karya dan seterusnya. Yang ketiga, keikhlasan dalam berjuang. Keikhlasan. Tanpa keikhlasan teman-teman penting. Coba duduk atau sudah semutan. Ini penyakit orang masuk usia 30 tahun. Saya hampir 30 tahun, tapi masih 28, 2 tahun lagi. Ya, tahun ini 29. Jadi ini penting teman-teman semuanya.
Karena apa? Sekali lagi tadi kita bahas di awal, proyek ini adalah proyek yang melelahkan, meletihkan. Secara keduniaan teman-teman nggak dibayar, betul? Zakat aksis teman-teman dikasih gratis atau iuran? Iuran. Kalau kajian seringkali teman-teman dikasih apa tuh uang atau dimintai uang. Itu loh kotak infak yang keliling dimintai kan? Bahkan seringkali nombor. Kenapa? Udah Jadi ini proyek yang meletih, tapi menjadikan kebahagiaan, khususnya di akhirat teman-teman semuanya. Maka ketika teman-teman semuanya bergabung di sini, ikut kegiatan, jadi kepanitiaan, berletih-letih, bahkan mungkin uangnya harus tekor karena nomboknya dan seterusnya, fisiknya harus sakit karena ngurusin kegiatan, kemudian ada kuliah, ada apa dan seterusnya. Tanpa keikhlasan, itu semuanya akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Bahkan mungkin teman-teman akan kecewa. Kenapa? Karena capek ya, gak ada apa-apa, ya, dan sebagainya. Tapi kalau ada keikhlasan di sana, tidak akan ada yang namanya kekecewaan, tidak akan ada yang namanya keletihan. Meskipun secara fisik letih, tapi kita bahagia. Bahkan seringkali saya sampaikan, kebahagiaan orang-orang yang buat agenda-agenda yang bermanfaat bagi orang lain adalah ketika kita melihat peserta setelah kegiatan itu tersenyum bahagia. Itu rasanya luluh keletihan-keletihan yang kita rasakan. Terbayar. Kenapa? Karena mereka kan besok akan bersaksi untuk kita di akhirat. Apalagi kalau mereka berubah jadi lebih baik. Misal teman-teman eksis bikin kajian Kasela, kajian Selasa sore yang kadang dilaksanakan hari Rabu sore. Karena berapa kali gitu ya. Nah, Kasela. Teman-teman bikin kegiatan itu, yang datang banyak. Dan dari kegiatan itu, yang datang itu dapat inspirasi. Yang tadinya belum berhijab jadi berhijab. Yang tadinya ibadahnya belum kencang jadi kencang. Yang tadinya nggak sedekah jadi sedekah. Itu kan jadi awal dari yang kita. Kenapa? Karena ilmu itu datang atas perantara kegiatan yang kita lakukan. Yang esok ketika kita di akhirat, kita mungkin karena punya dosa, kita nggak yakin kita bisa masuk surga atau enggak, orang-orang itulah yang akan bangkit dan bersaksi untuk kita. Ya, saya berhijrah jadi lebih baik seperti sekarang karena saya masih ingat betul dulu ikut acara eksis. Panitianya adalah kakak-kakak ini, izinkan mereka masuk ke surga yang kan begitu. Keikhlasan teman-teman harus dibangun. Dengan adanya keikhlasan, bahkan mungkin sampai pada level teman-teman akan berlomba-lomba untuk berkontribusi sebanyak-banyaknya. Contoh sederhana, ketika ada suatu kisah yang Abu Bakar itu menyedekahkan seluruh hartanya, kemudian ditanya apa yang mau diberikan untuk keluarga. Saya titipkan Allah dan Rasul. Totalitas dalam berjuang. Atau ketika Abdurrahman bin Auf, ketika suatu ketika ada musim paceklik, kurma itu panennya tidak bagus, jelek semuanya. Abdurrahman bin Auf sebagai orang yang kaya raya, pengusaha, ambil alih, saya yang beli semuanya. Sehingga apa? Para petani kurma itu tetap mendapatkan hasil panennya secara optimal. Dan Abdurrahman bin Auf membeli dengan harga kurma baik. Karena apa? Totalitas dalam berjuang. Para sahabat masih ingat kisah ketika Rasulullah sedang sholat, kemudian Rasulullah sedang dibidik panah, kemudian tiba-tiba para sahabat itu membuat tameng dari badannya, yang artinya mereka syahid karena menghalangi panah itu yang tadinya mau menuju Rasulullah SAW. Keikhlasan dalam berjuang teman-teman itu akan luar biasa. Artinya contoh sederhana, ketika nanti teman-teman misal kajian Selasa sore, momennya Ramadan, setiap individu yang ada di sini atau bahkan setiap orang yang ada di eksis itu berpikir gimana caranya setiap Ramadan atau di bulan Ramadan besok saya akan bersedia, saya akan sedekah minimal sekian porsi untuk buka puasa ketika akhir. Jadi kita nggak bicara hanya sekedar anggaran dari fakultas, tapi kita bicara sebesar apa kontribusi yang kita berikan. Karena apa? Kita yakin dengan kita memberikan kebaikan itu, amal itu akan kembali ke kita. In ahsantum bi anfusikum. Barang siapa berbuat baik, maka kebaikan itu jatuhnya untuk dirinya sendiri. Jadi nggak akan ada pemikiran bahwasanya ininya sedikit ya, cuma dari fakultas kita nggak apa-apa. Tapi gimana tadi akan berpikir gimana caranya agar kegiatan ini optimal, saya bisa kontribusi optimal. Termasuk tidak akan ada alasan atau tidak akan ada ceritanya bahwasanya
ketika datang ke mana ada kajian begitu, pengurus itu hanya datang ketika dia di PJK. Nggak akan ada kayak gitu. Kenapa? Karena ini kajian ini, saya harus ambil peran di sini. Karena ini sarana kebaikan. Ya contoh sederhana, kalau kita yakin bahwasanya kalau kita memberi makan orang yang berbuka puasa, kita akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu, kita akan berikhtiar betul ketika ada teman kita yang mau buka puasa, usahakan kita yang bayarin. Kan begitu prinsipnya. Berapa sih? 10.000 kan? Iya kan 10.000. Ya jangan yang mahal-mahal, kalau kiranya teman-teman senang 10.000. Atau kalau enggak usah terberat. Kasih apa ya? Memang yang manis-manis. Air mineral. Atau snack kajian kan beres gitu. Kilonan langsung dapat banyak nih. Kan ada khususnya yang kayak workshop crunch gitu ya. Bukan yang coklat, katanya bergizi ya. Siram susu, belinya susu saset, Christian Flag yang kecil, siram. Ini buat buka puasa kamu. Murah kan? Tidak lebih dari 10.000 ya. Iya, gini kan? Terus kesannya bewang lagi, wah terima kasih. Padahal itu snack bawa pulang dari kajian. Tapi nggak mau kebaikan. Jadi keikhlasan dalam berjuang. Maka Kak Mahmud sarankan ke teman-teman semuanya. Kenapa saya panggil Kak? Karena saya yakin tidak ada teman-teman yang di sini yang usianya lebih dari saya. Jauh. Kalau usia teman-teman berapa? 22? 81? Serius? Yakin? Aku 2% ya. Yang aku juga beneran. Yang ya sedikit, tapi yang sebagian lain udah 25. Jadi pesannya adalah teman-teman hari ini diberikan kemudahan untuk memutuskan bergabung di jamaah amal jamaah ini di Eksis. Yang saya yakin teman-teman bergabung itu tidak karena pengaruh ilmu sihir, pelet ataupun beda, betul? Kan nggak ada tuh? Atau ada yang dipaksa ikut Eksis karena disihir? Nggak ada. Artinya teman-teman bergabung di sini full dengan penuh kesadaran diri. Keputusan yang teman-teman ambil secara sadar sendiri. Maka ketika itu sudah diambil, istiqomahlah, konsistenlah, dan agar istiqomah dan konsisten hadirkan keikhlasan dalam berjuang. Sehingga nanti kita nggak gampang baper, kita nggak gampang galau. Kenapa? Kamu tidak udah. Jangan khawatir, jangan lebih. Sampai jam 2 tuh. Saya kira sampai asar, ya jangan apa-apa. Ya, jadi dengan begitu teman-teman akan semangat berjuang, ikhlas dalam berjuang. Ya, saling support satu sama lain, saling dukung satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Itu sehingga apa? Nikmat enjoy. Ya, ini adalah keluarga kesekian bagi teman-teman. Yang bahkan bisa jadi keluarga ini yang nantinya akan menjadi apa ya? Pendorong agar kelak kita masuk di dalam surga Allah Subhanahu. Satu sederhana. Bisa jadi di antara kita ada yang masih merasa aku tuh banyak dosa, aku tuh kotor, hina dan sebagainya. Saya tanya, ketika ada kerikil kecil masuk di antara butiran beras, masuk ke kantong yang akhirnya 5 kilo itu, kira-kira harga kerikil itu gimana? Apakah dia dikeluarkan atau ikut terjual? Ikut terjual. Sama kayak kita. Kalau kita hari ini merasa kotor, hina, bergabunglah dengan orang-orang soleh. Karena di sana kita akan ikut ya mendapatkan kebaikan, naik derajat kita. Jadi jangan pernah meninggalkan orang-orang soleh, secapek apapun, seperti apapun, sekecewa apapun. Ya, karena apa, ini adalah investasi akhirat untuk kita semuanya. Ya. Saya kira itu karena sudah jam 2, yang saya kira sampai jam 3 atau setengah 3. Nggak apa-apa ya, saya tidak ingin membuat teman-teman akhirnya nggak bisa tidur siang karena khawatir ini tidak mau pulang dan tidur siang. Tapi prinsipnya syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, lakukan yang terbaik, ya. Jangan menyerah, jangan menyerah. Ya. Itu pesan dari saya. Terus kalau apa? Pasti ada capek sekali lagi, pasti ada letih, pasti ada kecewa. Ketika teman sudah bergabung di organisasi, siaplah dipimpin, siaplah memimpin, siaplah pendapatnya diterima, dan siaplah pendapatnya ditolak.
siaplah dikritik, siaplah mengkritik. Ya, itu beramal zamannya. Jadi jangan maunya menang sendiri, jangan maunya benar sendiri. Terutama yang akhwat, kalau diingetin jangan baper, jangan keluar gitu ya, jangan ya. Nikmatin, karena masalah itu dihadapi, bukan dihindari. Selesai. Saya kira itu dari saya, semoga bisa bermanfaat dan jadi peningkatan khususnya pertama kali adalah untuk saya sendiri, yang kedua untuk teman-teman semuanya dan semuanya. Dan semoga kelak dengan ikhtiar-ikhtiar kebaikan yang kita lakukan ini menjadi prasyarat dan menjadikan Allah berkenan untuk menurunkan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kelak diizinkan untuk masuk ke dalam surga firdaus Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Mahmud Cahyo yang telah menyampaikan materi yang luar biasa mengenai kerja tim. Enggak apa-apa. Ya, selanjutnya adalah kita jawab. Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin menjawab? Ada yang ingin memberi pemasukan? Pemasukan ya. Ada mungkin? Kalau enggak? Ngawat ada? Dari pagi ya. Dari pagi Ahmad gak ada yang nanya. Oke. Jangan selesaikan acara ini sebelum ada yang nanya dari Ahmad. Ada Ahmad? Oh, aku pengen ngomong satu lagi ya. Ini mungkin pemikiran agak liar. Nah, emang saya tipenya orang yang suka menantang status quo. Status quo dong. Gue tahu gue. Jadi gini, kemarin sempat viral teman-teman kita di Fakultas IPA ketika teman-teman akhwat tidak dimunculkan di Instagram sekalipun ya kemarin. Hari ini kita kekurangan sosok akhwat yang bisa menjadi teladan, yang bisa menjadi contoh. Saya tanya ke teman-teman akhwat, biasanya yang isi kajian akhwat-akhwat yang milenial siapa? Kalau ustazah yang kolonial sudah banyak, yang milenial siapa? Misal kalau saya sebut Aulia Jizak itu masuk nggak? Salah satunya itu. Dan saya kira orang-orang yang seperti itu yang baru itu. Makanya seringkali saya dorong, karena kita hari ini berada di zaman yang berbeda, dakwah itu juga caranya berbeda. Tetap akhwat dengan kesantunannya, dengan menjaga kehormatannya, tetapi jangan sampai itu menjadi batasan buat teman-teman untuk masuk ke ruang-ruang yang sebenarnya sangat mungkin untuk teman-teman masuk. Hari ini ada banyak teman-teman akhwat kita hari ini belum menikah, tapi sebenarnya sangat mungkin dan pengen banget belajar bagaimana sih caranya untuk berhijab, prosesnya seperti apa. Namun seringkali teman-teman akhwat kita itu hanya bergaul pada teman-teman yang sesuhu saja, kurang berani untuk masuk ke ruang-ruang yang semacam itu. Sehingga apa, teman-teman cewek ya, bukan akhwat, cewek kita yang di luar sana yang sebenarnya pengen banget bisa kayak teman-teman tidak tersentuh. Makanya ada beberapa hal. Satu, memang ada hadis bahwa suara perempuan itu adalah aurat, dengan catatan ketika bertujuan untuk merayu dengan dibuat-buat. Coba bayangkan suaranya Syahrini. Nah itu nggak boleh. Makanya, nah yang seperti itu nggak boleh. Tapi kita butuh teman-teman akhwat yang berani untuk speak up, untuk berbicara tampil di depan. Karena kita butuh contoh role model seperti dulu zaman Rasulullah. Ketika yang ikhwan melihatnya Rasulullah, yang akhwat melihatnya Aisyah, Khadijah dan sebagainya. Ada contoh. Jelas tetap di forumnya, penempatannya di forumnya. Artinya apa? Ketika teman-teman akhwat hari ini menjadikan itu sebagai batasan, kita bisa mengukur sejauh mana ketika kita berbicara arahnya ke merayu. Ketika dalam konteks-konteks yang positif menyampaikan. Ketika suruh jangan takut untuk menyampaikan. Ketika ada forum semacam ini jangan takut untuk bertanya. Ketika ada forum-forum profesional jangan takut untuk bertanya atau menyampaikan pendapat. Karena apa? Jangan sampai tadi akhirnya kita nggak tumbuh hanya karena masalah itu. Ya makanya seringkali saya dorong teman-teman
aktivis dakwah itu harus belajar public speaking. Harus belajar public speaking. Harusnya saya ngisi yang UKK itu public speaking. Makanya rumah saya lupa public speaking. Kenapa? Karena itu kapasitas yang penting. Karena kan dakwah yang paling anggun adalah di lisan. Dengan lisan kita menjelaskan, ngobrol sama orang lain. Nah makanya teman-teman yang kuat dan yang Ikhwan juga, karena Ikhwan juga belajarnya kalem-kalem ya, itu dibangun spirit komunikasinya. Karena berdakwah itu harus sesuai dengan bahasa kaumnya. Kita nggak bisa berdakwah dengan teman-teman yang sama sekali belum pernah ikut rohis dengan pendekatan dakwah ke anak rohis, itu nggak bisa. Maka yuk bareng-bareng teman-teman yang Ikhwan maupun yang Ikhwan, kita meningkatkan kapasitas soft skill kita agar ikhtiar-ikhtiar dakwah yang kita lakukan itu semakin bisa masuk ke banyak orang yang mungkin selama ini tidak pernah kita sentuh. Yang kedua, sekaligus untuk menepis bahwasanya anak-anak rohis itu eksklusif. Seringkali ada persepsi kayak gitu, kita mengiyakan ya kan? Wah, rohis itu eksklusif. Seringkali kita malah melakukan itu. Suatu sederhana, kita hanya berteman dengan orang-orang yang sama kayak kita, betul? Yang apa juga? Yes, memang karena itu kenyamanan. Tetapi ada kalanya kita harus masuk ke ruang-ruang yang tidak pernah kita sentuh. Teman satu rombel kita yang mungkin belum berhijab, yang apa tuh ya? Yang ikut jangan belum berhijab disentuh. Gimana? Kamu deketin dulu. Karena nanti pasti lama-lama dia akan menemukan sisi di mana dia seakan akan menjadi seorang ibu, seakan bermimpi ingin punya anak yang solehah. Nanti ada masanya mereka akan tiba-tiba, dulu gimana sih kok kamu memutuskan untuk berhijab, memutuskan untuk Islam? Ada masanya kayak gitu. Tapi itu dibuka dulu dengan bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan mereka, keseharian yang baik dengan mereka. Kalau kita terus-menerus menjaga jarak, ketika mereka ingin tahu, mencari tempat untuk cerita, mereka bingung. Akhirnya apa? Kita berada di tempat kita, mereka berada di tempat mereka. Tidak ada jembatan penghubung. Nah, karena kita sebagai seorang dakwah, kita yang memulai. Sehingga apa? Ke depan tidak akan ada lagi kesan eksklusif. Termasuk saya sangat apresiasi dengan teman-teman eksis ketika membuat kajian itu di lapangan. Yang aslinya harapannya ini sebenarnya impian saya adalah suatu saat kajian eksis itu dihadiri oleh mereka-mereka yang bahkan bisa jadi imbang antara akwat yang berhijab dan yang belum. Karena apa? Hari ini ada banyak akwat yang sebenarnya pada ikut kajian meskipun belum dapat hidayah untuk berhijab. Ada nggak? Ada. Ada banyak akwat yang sudah rajin tilawahnya di rumah meskipun belum berhijab. Itu teman-teman kita juga, saudara-saudara kita juga. Maka mungkin itu salah satunya proyek peradaban yang teman-teman bangun ketika beramal jamaah. Sentuhan berapa yang ikhwan? Ada banyak teman-teman kita yang mungkin hari ini sholatnya masih bolong-bolong apa dan sebagainya. Ada masanya kok seorang laki-laki dia akan berpikir menjadi seorang laki-laki dewasa. Bahwa dia akan menjadi imam. Dia mungkin bermimpi untuk punya istri yang solehah. Dia bermimpi punya anak yang soleh dan solehah. Nanti ada masanya dia akan hijrah, akan bertanya, gimana caranya? Aku tuh bingung, aku tuh gak bisa sholat, aku tuh gak bisa ngaji. Gimana ya caranya? Ada masanya. Tapi harus ada yang mulai. Saya kira itu ya. Beneran gak ada pertanyaan? Jadi ada. Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Ya. Apabila seorang pemimpin itu menyalahgunakan jabatannya, kita sebagai anggota berusaha untuk mengingatkan. Ya. Tapi ternyata si kepemimpinan dari pemimpin tersebut adalah otoriter. Lalu langkah apa yang seharusnya, langkah tepat yang seperti apa yang harus kita ambil sebagai anggota? Baik. Yang empat ada? Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siap. Masa orang tuanya suruh ke bukan sih. Menarik. Good, pertama ya, bagaimana sikap kita ketika kita punya pemimpin menyalahgunakan ya, kewenangannya, kemudian dia cenderung otoriter. Sebenarnya gini, kepemimpinan otoriter itu adalah kepemimpinan yang sama sekali tidak direkomendasikan. Kepemimpinan yang direkomendasikan adalah kepemimpinan situasional. Kadang tegas, kadang lembut. Seperti Rasulullah, begitu lembut sekali. Tapi juga ketika sudah ketegasannya muncul itu luar biasa. Bahkan sahabat pun takut ketika Rasulullah marah. Ya. Nah, ketika kita menemukan kondisi semacam itu, jelas pertama kali ingatkan terus menerus. Kita sebagai tim harus ingat itu, bukan dengan konfrontasi langsung menyalahkan dan sebagainya. Cara mengingatkan di Islam sudah diajarkan dengan santun. Jangan pernah mengingatkan orang atau menyalahkan orang di muka publik. Ketika kita ingin mengingatkan seorang, datangi ngobrol berdua. Sehingga apa? Kita menjaga marwahnya. Sampaikan alasan-alasan rasional. Kenapa dan kenapa? Ikhtiar itu kita lakukan. Kalaupun nggak bisa dan karena otoriternya itu akhirnya memberikan kemunduran lebih besar, bangun komunikasi dengan tim yang lain, anggota tim yang lain. Ini gimana nih? Bapak pimpinan semacam ini. Ketika sudah mendapatkan satu suara timnya, sampaikan lagi. Tim begini. Nanti lama-kelamaan pasti orang yang berpikir itu dia akan mulai berubah. Tidak langsung spontan mungkin, tapi akan ada karena apa? Dia menyadari bahwa yang dia lakukan ternyata ditentang oleh semua anggotanya. Karena seringkali kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan berbasis ego, pokoknya. Nah, ketika dia sudah melihat ternyata lingkungan timnya nggak support, dia nanti akan mulai berpikir dan mulai menyadari, oh ternyata yang salah salah. Ya, kalaupun nggak bisa, kan tim sudah bergabung, tidak ada yang membantah misalnya. Kemudian berbeda pandangan antara tim anggotanya dan tim pemimpin. Komunikasikan. Kira-kira bagaimana? Kalau misal rekomendasi semacam itu terus menerus, tim nggak jalan, apakah organisasi akan jalan? Kan enggak. Maka prinsipnya dalam beramal jamaah adalah seorang mas'ul atau seluruh anggota amal jamaah harus tahu betul sebenarnya visi arah dari organisasi ini kemana. Sehingga ketika ada konflik semacam itu, kita kembalikan lagi, apakah dengan keputusan yang semacam itu akan mempermudah menuju arah yang kita tuju. Jadi apa? Bukan pertarungan antara timnya dan mas'ulnya, tapi gimana caranya konflik ini mana yang paling mendekatkan menuju apa yang dicita-citakan oleh organisasi. Karena orientasi kita bukan orientasi siapa yang menang, orang per orang itu bukan, tapi orientasi mana kebermanfaatan yang bisa lebih berikan ke orang lain. Kan begitu. Insya Allah kalau spirit kebermanfaatan bagi orang lain, mencari yang terbaik dari yang terbaik, ini ada dalam pikiran kita, nggak akan ada yang bersikap ego-egoan. Kenapa? Dia sudah siap ketika konflik dengan timnya, pendapatnya nggak diterima dan seterusnya. Ya. Karena apa? Karakter kepemimpinan otoriter itu pasti adalah orang yang tidak pernah mendengar kritik, saran, pendapat dari orang lain. Ya, maka dia tidak disarankan. Begitu ya. Ingatkan dengan santun, ingatkan terus menerus, komunikasikan dengan tim, kemudian komunikasikan lagi. Ketika tidak, sampai akhirnya misal, ya kita minta untuk bisa diganti atau apa gitu. Itu tapi levelnya udah sangat terang. Nah, tidak. Gitu. Kemudian yang tadi, bagaimana kita berdakwah kepada orang tua? Sebenarnya terkadang berdakwah kepada orang tua kita anggap susah. Padahal sejatinya ini bisa jadi adalah sesuatu yang paling mudah bagi kita. Mendakwai orang tua tidak bisa seperti mendakwai teman-teman kita. Orang tua hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Orang tua memiliki pola pikir yang berbeda dengan kita.
Rata-rata orang yang sudah usia 35 tahun ke atas, apalagi 40 tahun lebih, mereka adalah orang yang sudah punya pemikiran yang mengkarang. Mengkarang artinya udah punya pemikiran sendiri. Pokoknya selain ini ya salah. Misalnya. Maka kita sebagai seorang anak, ketika bergabung dengan aktivitas-aktivitas semacam ini, menjadi aktivis dakwah, yang kita harus lakukan adalah komunikasi intens personal. Kita ngobrol sama ayah kita ngobrol sama ibu kita ngobrol dengan hati ke hati. Mas, bapak, ibu, KM, Bu, dan sebagainya. Sampaikan bahwa apa-apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik, yang positif. Di TV, ya itu kan hanya sebagian, Pak. Contoh sederhana, cara menyampaikan. Wah, nanti kalau kamu ikut eksis atau roh itu nanti. Sampaikan aja. Kalau memang agenda roh itu radikal, agenda eksis itu radikal, pasti sudah akan diberangus oleh kemajuan UNES. Nah, bayangin, ini dibiayai, disupport, diadakan bebas di kampus. Artinya apa? Diizinkan oleh kampus, bahkan didukung oleh dekan, dosen dan sebagainya. Komunikasikan itu ke orang tua. Kenapa? Orang tua nggak salah sebenarnya mengkhawatirkan kita, karena memang itu naluri orang tua ingin anaknya berada pada keamanan, di tempat yang tepat, dalam kondisi yang tepat. Nah, seringkali kita nggak, ketika orang tua menolak apa yang kita lakukan, karena kita emosional, kita bentrok. Nah, sekarang berubah. Yang harus kita lakukan adalah komunikasikan secara perlahan orang tua. Lebih dekat dengan siapa? Ibu atau bapak? Atau kalau lebih dekat dengan ibu, ngobrol dengan ibu. Biarkan nanti ibu yang menyampaikan ke bapak. Kalau lebih dekat dengan bapak, sampaikan ke bapak. Biar nanti bapak yang menjelaskan kepada ibu. Benar. Ya, kan begitu. Jadi jangan sampai itu menjadikan barrier batas antara kita dan orang tua. Yang selanjutnya adalah jangan memaksakan orang tua itu harus sama kayak kita. Jadi seringkali kan kadang kita udah berubah jadi lebih soleh gitu ya. Pulang-pulang itu memaksa orang tua kita itu harus kayak kita. Wah, ini salah Pak, salah dan sebagainya. Maka wajar orang tua pasti akan berontak. Yang harus teman-teman lakukan adalah leadership by example. Pulang, tunjukkan kesantunan, tunjukkan akhlakul karimah, tunjukkan ibadah yang keren. Ibarat kata dulunya misal yang perempuan ketika belum ikut eksis dengan orang tua masih belum santun misal, masih sering bantah atau belum pakai bahasa yang halus. Tapi ketika udah ikut eksis, ikut rohis, lebih santun, lebih halus, lebih lembut dan sebagainya. Maka orang tua nanti akan melihat sendiri, wah, anakku berubah jadi lebih baik. Atau yang keikhwan, yang dulunya sholat itu berantakan, azan gak pernah. Setelah ikut eksis, tiba-tiba waktu zuhur ada yang azan, siapa? Anak-anak. Itu orang tua pasti, itu cara klarifikasi paling mudah orang tua, dengan menunjukkan bahwa hari ini kita sudah berubah perantara organisme kita hari ini. Kan begitu. Itu akan menjadi klarifikasi paling mudah dan paling real. Karena orang tua akan melihat, oh iya, lebih santun, lebih bagus, lebih baik, lebih soleh. Yang tadinya emosional jadi enggak. Yang tadinya pelit jadi dermawan. Yang tadinya enggak ramah jadi ramah. Ya, kan begitu. Saya kira itu ya. Sudah habis waktunya. Sampai itu udah lihat ya enggak? Jelas ini dari yang ikon. Jadi saya khawatir malah dolim kepada ikon-ikon yang butuh istirahat ini, ya kan? Jadi kayak tempat. Saya kira itu teman-teman semuanya. Sekali mau bermanfaat. Karena ini sudah akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran